Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Dwi Dharma Tamdang dengan NIM 22018833 kelas A1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah pengujian penetrasi sistem informasi. Hal yang akan dibahas pada presentasi saya kali ini adalah yang pertama, mengenai satu kejahatan cyber yang terjadi pada masa pengembangan awal, yaitu tahun 1940 hingga 1980-an. Yang kedua, kejahatan cyber yang terjadi pada masa komersial, yaitu tahun 1980 hingga tahun 2000-an. Yang ketiga, cara kerja Enigma mesin. Yang keempat, hubungan kriptografi dengan cyber security. Yang kelima, serangan DOS yang terjadi di Estonia dan cara penanganannya. Sebelumnya kita akan membahas mengenai apa itu cyber security. Cyber security atau keamanan cyber adalah suatu praktik melindungi komputer, server, perangkat seluler, sistem elektronik, jaringan, dan data dari serangan berbahaya cyber atau cybercrime. Jadi, cyber security sendiri merupakan upaya-upaya untuk melindungi sistem digital dari segala kejahatan cyber yang mungkin terjadi. Keamanan cyber menjadi suatu aspek penting bagi setiap orang, organisasi, ataupun perusahaan. Sebabnya di zaman digital ini, canggih teknologi juga dibarengi dengan menjamurnya kejahatan cyber seperti phishing, malware, dan sebagainya. Nah, kita masuk pada topik yang pertama, yaitu kejahatan cyber pada pengembangan awal pada tahun 1940-an hingga 1980-an. Pada era 1940-an, komputer pertama yang dikenal sebagai ENIAC atau Electronic Numerical Integrator dan komputer mulai dikembangkan untuk keperluan militer. Pada saat itu, internet seperti yang kita kenal belum ada, namun para peneliti dan juga mahasiswa mulai bereksperimen dengan kode yang dapat merusak sistem komputer. Salah satu contoh kode dari kode berbahaya ini disebut kode bom yang muncul pada tahun 1960-an. Memasuki pada tahun 1970-an, dunia mulai mengenal serangan cyber pertama yang cukup signifikan, yaitu Worm Cheater. Worm ini program berbahaya yang mampu menggandakan dirinya sendiri dan menyebar ke berbagai sistem komputer. Meskipun saat itu serangannya masih skala kecil, itu menjadi awal mula berkembangnya berbagai jenis malware yang lebih kompleks di masa depan. Kemudian pada tahun 1980-an tercatat kasus pertama komputer yang menyebabkan kerugian finansial, yaitu Trojan Horse, yang ditemukan pada komputer DEC-10 International. Trojan ini menyusup ke sistem dengan menyamar sebagai program yang tak aman, tapi sebenarnya memiliki tujuan merusak dan mencuri data. Nah, kita masuk pada topik yang kedua, yaitu kejahatan komputer pada masa pertumbuhan komersial, yaitu sekitar tahun 1980 hingga tahun 2000-an. Pada awal tahun 1986, perkembangan teknologi komputer dan jaringan semakin pesat, dan seiring berkembangnya ini, ancaman cyber juga semakin meningkat. Salah satu peristiwa yang dalam sejarah cyber yaitu pada tahun 1968 ini kemunculan virus komputer pertama yang bernama Brain. Virus ini dibuat oleh dua bersaudara dari Pakistan dengan tujuan untuk melindungi perangkat lunak dari pembajakan. Namun virus ini pula malah menyebar luas dan menginfeksi sistem komputer, menyebabkan kerusakan pada data pengguna. 2 tahun selanjutnya, tepatnya pada tahun 1988, dunia kembali dikejutkan dengan Morris Worm yang merupakan salah satu worm pertama yang menyebar luas melalui jaringan komputer. Worm ini tidak menginfeksi komputer, tetapi menyebabkan beberapa komputer tidak dapat digunakan. Kejadian ini pula menjadi peringatan awal bagi dunia cyber tentang seriusnya ancaman cyber.
Memasuki tahun 1990-an, komputer pribadi makin banyak digunakan. Internet mulai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadi, salah satu peristiwa penting pada tahun 1995, The Pakistan Brain melakukan serangan cyber bermotif politik dengan meretas situs web pemerintahan India. Serangan ini pula mengawali awal penggunaan cyber untuk kepentingan politik dan konflik antar negara. Nah, pada tahun yang sama pula, virus komputer muncul dengan nama konsep menyebar melalui email. Virus ini menyebar dengan cepat karena pemanfaatan lampiran dengan email sebagai media penyebarannya. Kejadian ini menunjukkan bagaimana teknologi semakin maju juga malah membawa resiko dalam hal keamanan data dan informasi. Jadi secara keseluruhan pada periode 1980 hingga 2000-an menjadi masa awal kejahatan cyber secara signifikan. Jika sebelumnya cyber lebih bersifat eksperimental, pada periode ini pula serangan cyber menyebabkan dampak nyata baik secara individu, perusahaan, maupun pemerintahan. Kita masuk pada topik yang kedua, yaitu mengenai Enigma mesin. Enigma mesin sendiri adalah mesin elektromekanik yang mana merupakan mesin mekanik yang bekerja secara elektronik. Maksudnya adalah mesin Enigma ini beroperasi melalui arus listrik, namun dengan metode inskripsi atau pengkodean. Dilakukan melalui sistem mekanik. Sistem mekaniknya dilakukan untuk mengatur konfigurasi kabel listrik yang membawa alur listrik menuju lightboard. Mesin Enigma sendiri merupakan alat inskripsi yang awalnya tercipta untuk keperluan militer Jerman pada Perang Dunia Kedua. Mesin ini dirancang untuk menghasilkan pesan dalam bentuk kode yang sangat sulit diuraikan. Artinya, operator harus mengetahui secara tepat tentang pengaturan dari setiap mesin. Nah, dari sini kita dapat mengetahui gambar dari Enigma mesin. Dan gambar yang kedua ini merupakan sistem cara alur kerjanya dari Enigma mesin. Yang ketiga ini gambar yang merupakan gambar rotor, yaitu alat pemutarnya. Cara kerja Enigma mesin. Di sini saya akan membagi 3 tahap. Yang pertama, proses awal. Saat sebuah tombol ditekan, arus listrik akan mengalir dari tombol ke block bar. Dan clock bar akan menghubungkan satu huruf ke huruf lainnya, mengubah input yang masuk ke rotor. Nah, di sistem rotor ini, arus dari clock bar masuk ke rotor 1. Rotor berbentuk seperti roda berputar setiap tombol ditekan. Nah, gambar yang ketiga merupakan gambar rotor. Nah, mekanisme rotasinya itu, rotor 1 berputar setiap kali tombol ditekan. Nah, dan rotor kedua akan berputar setelah rotor 1 berputar 26 kali. Dan rotor ketiga akan berputar setelah rotor 2 berputar 26 kali. Ini pergerakannya searah dengan jarum jam. Dan proses yang ketiga yaitu proses inskripsi hingga reflektor. Setelah melewati rotor 1, huruf dikodekan ulang oleh rotor 2 dan rotor 3. Setelah rotor 3, huruf masuk akan ke reflektor dan reflektor akan mengembalikan sinyal dari rotor 3 dan rotor 2 dan rotor 3 dalam urutan terbalik. Nah, yang kita masuk pada topik yang keempat yaitu hubungan kriptografi dengan cyber security. Dalam keamanan cyber, kriptografi menggunakan algoritma matematika atau rumus matematika untuk memberikan keamanan bagi komunikasi digital. Nah, kriptografi ini dapat mengubah data menjadi bentuk transkripsi yang dapat diakses oleh satu pemegang kunci atau pihak yang berwenang lainnya. Inskripsi ini menjaga data tetap terlindungi bahkan terhadap serangan cyber yang canggih. Nah, hubungan kriptografi dengan cyber security dapat dilihat dari pengertian yang sudah saya jelaskan. Artinya, kriptografi adalah salah satu pilar utama dalam keamanan cyber. Karena kriptografi ini digunakan untuk melindungi data pribadi, transaksi finansial, dan juga komunikasi digital. Bagaimana kriptografi membantu keamanan cyber? Itu dapat dengan 1. Melindungi data pribadi, 2. Menjaga integritas transaksi finansial, 3. Menjaga kerahasiaan dan privasi, 4. Memverifikasi keaslian pengguna data,
5. Mendukung transaksi daring yang aman. 6. Menguatkan saluran komunikasi. Dan 7. Menjaga keamanan perangkat dan data transmigrasi. Yang terakhir, kita masuk pada topik serangan DOS di Estonia. Nah, serangan DOS sendiri, DOS dikenal dengan Distributed Denial of Service, yang merupakan serangan yang dilakukan dengan cara membanjiri sumber daya komputer atau jaringan target dengan lalu lintas internet yang tidak valid atau berlebihan. Serangan ini bertujuan untuk membuat layanan yang disediakan oleh sumber daya tersebut tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Nah, kronologi serangan DOS ini di Estonia dilatar belakangi oleh akibat ketegangan politik antara Estonia dengan Rusia setelah pemerintah Estonia memindahkan patung Bronze Soldier atau patung peringatan era Soviet dari pusat Tallinn ke lokasi pemakaman militer. Serangan ini dimulai pada April 2007 dan berlangsung sekitar 3 minggu. Menggunakan botnet, pelaku meluncurkan serangan DOS pasif terhadap infrastruktur digital Estonia. Target utamanya seperti situs pemerintahan, bank, media, dan institusi penting lainnya. Akibatnya, banyak layanan online lumpuh termasuk sistem perbankan dan komunikasi pemerintahan. Nah, cara penanganan serangan DOS di Estonia ini meliputi seperti memblokir IP yang mencurigakan. Jadi Estonia bekerjasama dengan penyedia layanan internet untuk memblokir lalu lintas berbahaya yang berasal dari luar negeri. Tidak lupa pula meningkatkan infrastruktur keamanan. Pemerintahan Estonia juga memperkuat firewall dan sistem deteksi intrusi atau IDS untuk mencegah serangan serupa di masa depan. Yang ketiga, bantuan internasional. Estonia yang meminta bantuan dari NATO dan Uni Eropa yang kemudian mengakui pentingnya keamanan cyber dalam pertahanan nasional. Yang ketiga, peningkatan kesadaran keamanan cyber. Setelah serangan ini, Estonia mulai membangun Cyber Defense Library atau sebuah unit khusus untuk menangani ancaman cyber. Yang terakhir yaitu menyelidiki dan mengidentifikasi pelaku. Estonia mengidentifikasi serangan ini dan menemukan bahwa serangan ini sebagian besar berasal dari Rusia. Meskipun tidak dapat dikonfirmasi bahwa Rusia yang menyerang secara langsung. Baiklah, cukup sekian materi yang sudah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun kurangnya dalam materi, saya mohon maaf. Saya Anggi Demeter Matondang, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.